memaparkan mengenai prosedur pengajuan proposal dan laporan pengabdian masyarakat, di mana kegiatan pengabdian masyarakat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik tadi merupakan kewajiban kita sebagai dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Dan berikut adalah data pengabdian masyarakat dari tahun 2018 hingga sekarang ya. Yang terakhir di sini ada 2020-2021 totalnya 289 PM. Kemudian di semester genap kemarin itu mencapai kenaikan ya sampai dengan 408. Ini dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Taufik tadi bahwa kelompok PM itu hanya satu kelompok hanya 4 orang, jadi semakin banyak kelompok PM yang mengupload proposal. Dan saat ini total keseluruhan untuk PM ganjil yang berjalan ini ada 269. 11 selesai, 228 masih proses, dan 30 kelompok ditolak. Untuk 269 ini masih terus berjalan Bapak Ibu, jadi masih banyak kelompok-kelompok dosen yang belum mengajukan proposalnya, jadi masih makin akan bertambah untuk pengajuan proposalnya. Oke, ini beberapa mitra pengabdian masyarakat yang juga telah disampaikan oleh Pak Taufik tadi, bahwa mitra-mitra tersebut ada mitra produktif, non produktif ya. Dan satu mitra di sini kalau semester lalu mungkin bisa sampai 20 sampai 15 kelompok pengusul, namun berlaku semester lalu satu mitra hanya bisa diajukan maksimal 5 kelompok pengusul, di mana Bapak Ibu bisa memilih kelompok-kelompok mitranya, bisa perajin, nelayan, petani, ternak, ada dasawisma, pokdarmis, kemudian ada kelompok PKK, kelompok pengajian, ibu-ibu rumah tangga, karang taruna, anak jalanan, kelompok anak jalanan, RT, RW, dusun, desa, puskesmas, pesantren, dan sebagainya. Jadi satu mitra itu hanya diajukan maksimal 5 kelompok pengusul. Nah, ketentuan lain di sini adalah untuk setiap kelompok itu terdiri dari 4 dosen baik yang ber-MIDN maupun yang tidak ber-MIDN ya, 1 ketua dan 3 anggota. Dan maksimum itu ada 10 mahasiswa. Jadi setiap dosen bisa mengusulkan 2 usulan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 semester. 1 usulannya bisa sebagai ketua dan 1 usulannya juga bisa sebagai anggota, atau dua-duanya bisa sebagai anggota. Tidak bisa kalau Bapak Ibu misalkan mengajukan usulan pengabdian masyarakat dua-duanya sebagai ketua pengusul gitu. Nah, ini juga merujuk pada panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi ke-12 revisi, di mana pengusul harus memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 bidang kompetensi, yang artinya ketua dan anggota terdiri dari 2 disiplin ilmu yang berbeda. Seperti itu. Nah, kapan waktu pengajuan proposal dan laporan? Untuk pengajuan proposal di semester ganjil itu bisa Bapak Ibu ajukan di bulan Agustus, karena semester ganjil itu masuk di bulan September, sehingga pengajuan proposalnya bisa diajukan di bulan Agustus. Nah, biasanya ini yang sering salah juga pada saat Bapak Ibu mengajukan proposal maupun laporan, biasanya mengajukannya bulan pada saat pengajuan, yang seharusnya di sini untuk semester ganjil karena masuknya September, maka pengajuan proposalnya di bulan Agustus. Kemudian
Untuk waktu pelaporannya kapan? Waktu pelaporannya adalah di bulan Februari, karena Maret itu sudah masuk ke semester genap. Sementara untuk semester genap, pengajuan untuk pengabdian masyarakatnya itu di bulan Februari, karena masuk semester genap itu di bulan Maret. Sehingga laporan yang diajukan itu di bulan Agustus sebelum bulan September, karena bulan September itu sudah masuk ke semester ganjil. Nah, berikut adalah contoh judul pengabdian masyarakat. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Taufik, namun di sini ada sedikit variatif, di mana beberapa judul penelitian pengabdian masyarakat masih banyak dari Bapak Ibu yang tidak mengarah ke pelatihan, workshop, ataupun sosialisasi. Ada beberapa judul penelitian yang kami terima itu lebih cenderung ke penelitian, bukan ke pengabdian masyarakat. Nah, untuk mengetahui agar kami bisa pada saat menginput isi Liktaknas Ristek BRIN, paling tidak ada kata pelatihan di setiap judul pengabdian masyarakat Bapak Ibu, ada pelatihan atau workshop atau penyuluhan ataupun sosialisasi. Nah, seperti ini. Ini beberapa judulnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, pelatihan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi pemandu wisata lokal Desa Taman Jaya di ujung kulon sebagai salah satu usaha menjadikan desa wisata. Nah, ada beberapa contoh pelatihan yang ada misalkan di Fakultas Komunikasi Bahasa kemarin hampir sebagian besar itu kebanyakan literasi. Nah, paling tidak ada varian judul-judul yang lain. Seperti ini, ada pelatihan menulis jurnalistik dan public speaking pada komunitas vlogger, sosialisasi pemanfaatan aplikasi Laksa dalam mengedukasi informasi stop hoax di Kota Tangerang. Jadi, paling tidak jangan semuanya sama Bapak Ibu, harus ada variatif untuk judulnya gitu ya. Bisa pelatihan, bisa sosialisasi, jangan ada kata-kata pemanfaatan ya. Bisa diawali dengan kata pelatihan, penyuluhan ataupun workshop. Nah, berikut adalah ketentuan pengajuan PM internal yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama tadi Bapak Ibu pastinya harus memiliki mitra. Ya, jika sudah ditentukan mitranya, maka Bapak Ibu memiliki kelompok. Ya, kelompoknya satu kelompok terdiri dari 4 dosen dan maksimal 10 mahasiswa. Dengan mengajukan proposalnya di SAIS. Jika proposalnya diterima, maka Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Namun, jika proposalnya masih dalam proses revisi, proposal Bapak Ibu harus merevisi sesuai dengan ketentuan yang sudah kami berikan. Nah, beberapa ketentuan yang kami berikan itu berdasarkan standar operasional atau SOP. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ada yang ditentukan oleh BSI. Kemudian setelah revisi sudah dinyatakan oke dari tim kami, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian mengajukan laporan SES. Jika laporannya ada revisi, maka Bapak Ibu harus melakukan revisi seperti apa yang ada di revisi proposal. Jika laporannya sudah diterima, sudah dinyatakan selesai, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan surat tugas dan sertifikat. Selanjutnya, ini mungkin Bapak Ibu dosen yang baru mungkin masih bingung dengan ketentuan pengajuan proposalnya. Untuk format proposal dapat diunduh di halaman saisbsi.ac.id, di mana di sini ada format laporan dan ada format proposal PM 2021. Oke, langsung saja. Nah, jika Bapak Ibu mengajukan proposal di SAIS-BSI AC.id, Bapak Ibu bisa memilih di sini LPPM, kemudian memilih menu pusat pengajuan LPPM, form pengajuan LPPM yang berwarna biru ini, kemudian form pengajuan baru.
Nah, setelah Bapak Ibu mengklik tadi akan keluar seperti ini ya, data-data form pengajuannya seperti ini, di mana harus mengisi judul kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, untuk judul kegiatan pengabdian masyarakat ini wajib menggunakan capitalize H word. Nah, ada kasus seperti ini Bapak Ibu ketika kami minta merevisi untuk tolong revisi judul tersebut dengan menggunakan capitalize H word atau hanya di depan katanya saja yang berhuruf besar. Nah, kemudian ada malah bukan judulnya yang ditulis, bukan judulnya yang diketik, namun malah ditulisnya capitalize H word ya. Jadi capitalize H word ini adalah hanya awal katanya saja ini Bapak Ibu, P, latihan P, public speaking P, S, speaking nih S, ini hanya awal katanya saja yang menggunakan huruf besar. Kemudian jangan lupa pada penulisan atau pengisian judul kegiatan pengabdian masyarakat juga harus disertai dengan mitranya. Misalnya di sini adalah pelatihan public speaking virtual di tengah pandemi COVID-19 pada Majelis Taklim Hidayatul Muhtadiin. Jadi harus disertai dengan nama mitranya seperti itu. Kemudian di mitra pengabdiannya Bapak Ibu tulis majelis taklim ya, disesuaikan dengan mitranya Bapak Ibu. Jenis mitranya apakah mitra yang produktif atau yang non produktif gitu ya. Kalau UMKM biasanya masuknya yang mitra yang produktif. Kalau ini majelis taklim berarti mitranya non produktif. Nah, target peserta pengabdiannya siapa saja? Nah, Bapak Ibu tuliskan di sini apakah remaja masjid ataukah anggota DKM atau apa. Di sini bisa disebutkan. Lokasinya di mana, melakukan kegiatannya dan alamat pengabdiannya di mana. Kemudian rencana tanggal pengabdiannya kapan? Ya, kalau misalkan 1 hari ya ditulis 1 hari. Nah, ada kejadian juga seperti ini Bapak Ibu, ada kegiatan PM misalkan ada 2 minggu. Ada misalkan katakanlah 11 dan tanggal 18 gitu. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan PM-nya dilakukan yang di tanggal berapa? Itu yang diinput. Jangan semuanya diinput. Kalau misalkan Bapak Ibu bilang 11 hingga dengan 18, berarti Bapak Ibu harus melakukan kegiatan PM itu selama 2 kali. Ya, jadi absennya itu harus 1-2 kali. Kemudian SK-nya juga, SK instansinya juga harus disesuaikan, harus ada dua tanggal 11 dan 18. Tapi kalau Bapak Ibu hanya melakukan kegiatan PM itu hanya di satu waktu, ya ditulis aja tanggal yang disesuaikan. Seperti itu. Kemudian untuk jumlah dananya sendiri di sini 3 sampai dengan 5 juta. Nah, ada beberapa dosen juga yang menginput itu hanya 3. Ya, ada yang menginput itu hanya 5. Ya. Ini jangan dipakai koma atau titik, langsung aja Bapak Ibu ya, dibuat misalkan 3 juta atau 5 juta. Kemudian sumber daya ipteknya di sini ya, sumber daya iptek di sini dibuat rekayasa sosial jika dia tidak mengeluarkan atau tidak ada output teknologi ya. Kalau misalnya dia mengeluarkan, misalkan dia membuat suatu aplikasi, ada aplikasinya dikeluarkan kemudian dibuat haki, itu bisa dikatakan sebagai teknologi tepat guna gitu. Selanjutnya di input ketua pelaksananya siapa? Tentunya ketua pelaksana yang sudah ber-NIDN ya Bapak Ibu. Kemudian anggotanya siapa? Ini ada 3 ya. Kemudian jangan lupa choose file untuk proposalnya ya. Lalu baru mengajukan ajukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, setelah Bapak Ibu mengajukan ini, jangan lupa balik lagi Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan menginput kembali nama dan NIM mahasiswanya. Nah, biasanya yang ketinggalan di situ ya. Kita pasti meminta tambahkan NIM dan nama mahasiswa pada size.
Nah, biasanya setelah Bapak Ibu mengajukan pengabdian masyarakat, dirasanya sudah selesai ya Bapak Ibu, sebenarnya belum. Setelah Bapak Ibu mengajukan pengabdian masyarakat, Bapak Ibu balik lagi kemudian menginput nama NIM dan nama mahasiswanya. Oke, setelah tahap review proposal dan laporan PM, kita ada histori Bapak Ibu kapan kita merevisi, kapan Bapak Ibu mengembalikan, ya. Kemudian kita juga ada reviewnya juga melalui email Bapak Ibu, gitu. Jadi bisa dilihat apa saja yang direview, apa aja yang direvisi dan harus dibalikin kapan, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kejadian seperti ini, Bapak Ibu baru kami review, kemudian Bapak Ibu telepon, Bapak Ibu konfirmasi bahwa sudah kami revisi, Bu, misalkan seperti itu. Iya, pasti kita akan mengulang lagi, melihat lagi siapa yang terlebih dahulu mengupload proposal atau laporannya, Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu upload proposal atau laporan, kalau misalkan di hari itu memang kami kosong, pasti akan langsung kami review. Tapi kalau misalkan proposal dan laporannya itu ada antriannya, mohon menunggu, gitu ya. Karena satu hari yang upload proposal itu kita harus mereview 20 proposal Bapak Ibu, ya. Jadi harus dengan sabar menunggu ya Bapak Ibu. Dan di sini adalah pengajuan laporan PM yang wajib Bapak Ibu upload, ya. Ada 12 dokumen yang wajib Bapak Ibu upload, ya. Minimal. Pertama adalah proposal, ya. Proposal di sini harus kalau misalkan baru pengajuan proposal tidak perlu ada lembar pengesahan yang dari kami juga tidak apa-apa. Tapi setelah selesai pengabdian masyarakatnya, itu wajib Bapak Ibu untuk proposal dan laporan menginsert lembar pengesahan proposal dan lembar pengesahan biaya di halaman kedua proposal dan laporan dalam bentuk JPEG yang telah ditandatangani oleh ketua pelaksana. Biasanya lembar pengesahan itu sudah ada di size. Nah, lembar pengesahan itu ada setelah Bapak Ibu itu menginput sebenarnya. Jadi harus hati-hati pada saat menginput yang tadi, ya. Di form pengajuan tadi yang di awal tadi harus hati-hati. Kalau misalkan salah penulisan, ya akan salah juga di SK-nya, surat tugasnya, dan juga di lembar pengesahannya, ya. Kemudian ada scan lembar pengesahan proposal. Nah, ini biasanya yang sering kebalik Bapak Ibu. Kalau yang di proposal dan laporan ini biasanya bentuknya adalah insert JPEG, ya. Kalau yang di scan lembar pengesahan proposal dan scan lembar pengesahan biaya, ini bentuknya PDF. Hanya scan lembar pengesahan proposal dan biayanya, bukan proposalnya dan laporannya. Ya, seperti itu. Dan tentunya yang setelah ditandatangani oleh ketua pelaksana, ketua LPPM, dan juga rektor. Kemudian ada dokumentasi di sini, dokumentasi kegiatan maksimal 5 dengan caption, ya, formatnya adalah PDF. Dokumentasi kegiatan ini bukan suatu target luarannya Ibu, Bapak Ibu. Kemarin itu mungkin nanti akan disampaikan lebih detail mungkin dengan Ibu Titik. Dokumentasi kegiatan yang diwajib, kalau yang di sini dokumentasinya adalah berupa foto. Nah, sementara target luaran dokumentasi kegiatan itu harusnya berupa video kegiatan, jadi beda, ya. Jadi beda. Dokumentasi kegiatan di sini adalah foto maksimal 5 dengan caption PDF. Kemudian juga daftar hadir panitia, ini formatnya PDF. Harus disertakan nama kegiatan, kemudian mitranya apa, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Kemudian materi, modul, ini bisa PPT, bisa Word, bisa PDF, minimal itu 10 halaman, tapi isinya saja Bapak Ibu, bukan cover atau bukan
apa namanya daftar isinya, tapi 10 10 isi materinya seperti itu. Kemudian ada surat keterangan mitra, ini bentuknya PDF. Publikasi media massa ini harus dengan naskah yang asli, kemudian disertakan dengan press release yang telah dipublish, di screenshot secara keseluruhan, kemudian ditambahkan link press release-nya. Nah, ini biasanya nanti akan di-input, kenapa kita minta seperti itu, akan di-input di Simlip Tabnas Ristek Print. Oke. Selanjutnya ada daftar hadir panitia, juga ada daftar hadir peserta. Daftar hadir peserta juga harus ada nama kegiatannya, tanggalnya, kemudian mitranya siapa. Gitu. Kemudian ada scan kuesioner PDF. Scan kuesioner PDF ini ada scan kuesioner bentuknya PDF. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian ada rekap kuesioner format Excel. Ya, ini yang harus Bapak Ibu download di SAIS ya. Nah, pengajuan yang harus dilengkapi seperti ini Bapak Ibu. Tadi ada 12 yang saya bilang ya. Yang minimal wajib Bapak Ibu lampirkan di laporan pengabdian masyarakat minimal itu 12, karena luaran yang wajib ada itu press release. Nah, sementara luaran-luaran lain seperti jurnal, proceeding, video dokumentasi, HKI, buku, book chapter ini masih opsional. Jika Bapak Ibu ada, silahkan silahkan di-upload. Nah, kalau di proposalnya Bapak Ibu menjanjikan itu, pasti kami akan meminta menagih. Misalkan Bapak Ibu di proposalnya di target luarannya memilih video dokumentasi ya. Video kegiatan atau dokumentasi kegiatan. Nah, pasti kita akan meminta video kegiatannya mana. Nah, kebanyakan fenomenanya dari kemarin itu berpikirnya dokumentasi kegiatan di luaran lain ini adalah foto, bukannya Bapak Ibu, tapi luaran lain yang ada dokumentasi kegiatan ini berupa video dokumentasi yang Bapak upload nantinya di YouTube, kemudian di-scan link YouTube-nya dan di-upload seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail dengan Ibu Titi mengenai hasil luaran. Oke, kurang lebih kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengupload semua akan berwarna hijau seperti ini. Minimal 12 dokumen ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada luaran lain seperti jurnal, video, atau haki, itu berarti tambah, bukan 12. Sesuai dengan target luaran yang ada di proposal. Nah, ini kuesioner yang tadi ya. Nah, dan ini juga ada yang terbaru Bapak Ibu. Jadi untuk pengabdian masyarakat yang dimulai bulan November besok, ya, Bapak Ibu bukan hanya memberikan kuesioner peserta, tetapi juga memberikan kuesioner kepada mitra. Ya, kuesioner peserta ini diberikan sejumlah peserta yang hadir. Kalau kuesioner mitra ini diberikan hanya satu kepada mitra. Nah, kemudian untuk kuesioner peserta disesuaikan dengan jumlah pesertanya minimal 80%. Misalnya, pesertanya yang hadir 16, ya, pesertanya yang hadir 16. Kemudian minimal paling tidak ada 80% kuesioner yang diisi, ya, 80% kuesioner yang diisi. Jangan ada kejadian seperti ini Bapak Ibu, pesertanya di absen pesertanya ada 32, kuesionernya itu ada 34. Kemudian format Excel-nya itu 33 dan itu nggak sesuai, nggak sinkron. Nah, yang 34 atau yang 33 itu siapa yang mengisi? Nah, itu berarti harus disinkronkan. Berapa absen pesertanya? Kalau misalkan absen pesertanya 16 atau 33 tadi, ya kemudian yang mengisi hanya 31, itu nggak apa-apa. Gitu, karena kan 80% dari peserta yang hadir yang mengisi. Seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Hasilnya di-scan Bapak Ibu yang telah diisi oleh peserta PM-nya.
Nah, ini bentuknya kuesioner yang offline ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu PM-nya dalam bentuk offline, kemudian yang karena 2 tahun belakangan ini PM-nya online, maka kuesionernya ada yang berbentuk G-form. Nah, pertanyaannya, seluruh pertanyaannya di screenshot, kemudian ditambahkan dengan timestamp. Ini yang banyak masih bingung ya. Banyak masih bingung dari Bapak Ibu, timestamp seperti apa ya isian dari G-form peserta. Nah, kebanyakan dari Bapak Ibu malah menyertakan yang ini, ya, rekap kuesioner format Excel. Ini harusnya ada di uploadan format Excel, bukan di scan kuesioner seperti itu. Ya, kalau yang ini rekap kuesioner peserta format Excel. Harus sesuai ya Bapak Ibu. Kalau misalkan scan kuesionernya 34, berarti di sini juga harus 34. Ya. Kalau misalkan pesertanya tadi 35 absen pesertanya 35, di sini 34, ya di sini juga 34 gitu. Atau disamakan semuanya 35, yang di sini juga 35 seperti itu. Nah, ini juga yang terbaru dari rekapan yang kuesioner yang mitra tadi ya Bapak Ibu. Ya. Kuesioner yang mitra tadi kemudian direkap kuesioner mitra format Excel diisi sesuai dengan apa yang diisi oleh mitra. Seperti itu, ya. Ada nama institusi, kontak person, alamat, nomor handphone, jenis kerjasamanya seperti apa, dan ini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh mitra. Di saya sudah ada Bapak Ibu, bisa di-download. Saya akan kasih Bu Rizka, waktu saya masih ada. Saya kasih 3 menit lagi ya Bu. Oke, saya cepat. Nah, ini kelihatan Bu Rizka? Proposal? Terlihat Bu. Oke, ini adalah contoh proposalnya ya Bapak Ibu. Saya singkat aja nih. Ya. Ini contoh proposal buat periode genap. Di sini ada bulannya Februari 2021 karena proposalnya masuk di bulan Februari, berarti ini masuk bulan semester genap. Nah, ini yang tadi saya bilang di-insert dalam bentuk JPEG. Kalau yang satu scan dalam bentuk PDF. Jangan lupa ditandatangani. Nah, di ringkasan, nah sekarang proposalnya agak berbeda ya Bapak Ibu, beberapa semester belakangan ini agak berbeda, di mana sini ada ringkasan yang harus mengulas tujuan, kemudian permasalahan mitra, metode pelaksanaan, solusi, dan juga target luaran dari program kegiatan pengabdian masyarakat. Selanjutnya, di pendahuluan analisis situasi itu wajib ada kutipan. Kutipannya itu disesuaikan dengan daftar pustaka Bapak Ibu. Jangan sampai tidak ada kutipan. Ini kutipan. Kemudian jarak, peta lokasi mitra. Jarak lokasi mitra itu kalau yang kampus utama berarti dari gedung rektorat Bapak Ibu, bukan dari kampus terdekat. Ya, dari gedung rektorat kampus 98 sampai dengan tempat mitra. Kemudian ada solusi yang ditawarkan, metode pelaksanaannya, ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, kemudian tahap monitoring, kemudian di metode pelaksanaan harus dijelaskan tugas dari tim pelaksana pengabdian masyarakat. Ketua pelaksananya ngerjain apa? Anggotanya ngerjain apa? Mahasiswanya ngerjain apa? Nah, kemudian di bab 4-nya ada luaran dan target capaian. Kalau misalkan di sini ada artikel jurnal tidak terakreditasi sudah terbit, ini harus ada nantinya Bapak Ibu di laporan. Makanya di laporan biasanya kita tagih, harus disesuaikan dengan proposal. Artikel media massa, mitranya. Nah, untuk mitra yang non produktif berarti
Nanti di laporannya itu juga harus ada manfaat yang diperoleh itu seperti apa. Di sini bilangnya pengetahuannya meningkat, keterampilannya meningkat. Itu harus dideskripsikan di manfaat luarannya seperti apa. Anggaran disesuaikan 3 sampai 5 juta tadi, kemudian jadwal kegiatannya dan daftar pustaka. Seperti itu. Daftar pustaka itu Bu Aci, mohon maaf. Ke mute ya, Bu. Ibu masih ke mute, Bu. yang tadi ke mute Bu Rizka. Iya, Bu, ke mute. Yang proposal tadi. Udah enggak? Tadi yang pas di akhir, Bu. Yang pas Ibu bahas jadwal kegiatan. Oke. Oke. Ini yang jadwal kegiatan ya dibuat seperti ini. Bapak Ibu, ada yang menceklis tidak apa-apa, ada yang ngeblok seperti ini tidak apa-apa. Daftar pustaka harus disesuaikan dengan kutipannya. Selanjutnya laporan. Untuk laporan kurang lebih sama ya. Nah, untuk laporan di sini Agustus 2021 ya, Agustus 2021 karena ini masuk di semester genap. Jadi Bapak Ibu nanti sesuaikan semesternya genap atau ganjil. Ini di-insert. Nah, ini yang membedakan antara proposal dan laporan. Kalau di laporan itu tidak ada solusi dan permasalahan, tapi langsung pada luaran yang dicapai, manfaat yang diperoleh, dan realisasi biaya. Template-nya ada di size, Bapak Ibu bisa download di size. Nah, seperti ini ringkasannya tadi sama tujuan, mitra, tujuan, permasalahan mitra, metode, solusi, dan target luaran dari program kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Ya, ini sama, harus ada harus ada kutipannya, peta lokasi mitranya juga sama, tahap-tahapannya. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan kegiatannya dengan menggunakan secara online, maka di metode pelaksanaan harus disertakan link Zoom-nya, ya. Kemudian sama ini tugas dan tim pelaksana. Yang membedakan adalah ini, Bapak Ibu, luaran yang dicapai. Kalau yang tadi status capainya sudah terbit. Nah, harus dibuktikan di sini. Di laporan harus dibuktikan, ya. Jurnalnya mana linknya? Tadi yang di nasional mana linknya, ya. Kemudian tadi ada manfaatnya, ada beberapa mitranya, katanya ini pengetahuan meningkat, keterampilannya meningkat, ya. Nah, harus dijelaskan di sini keberhasilannya seperti apa, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik. Jadi bukan hanya narasi saja, harus diberikan pembuktian ya di sini. Oke, ini realisasi biayanya disesuaikan dengan apa yang disetujui oleh LPPM. Kesimpulan dan saran dibuat poin seperti ini, kesimpulannya apa, sarannya seperti apa. Oke. Kemudian ada lampiran-lampirannya, absen panitia, kemudian ada absen peserta, ya, jadi harus ada namanya, absen peserta, mitranya apa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kemudian ada SK instansi, di sini formatnya JPEG ya Bapak Ibu, di-insert, kemudian karena tadi menjanjikan jurnal, maka harus ada luaran jurnalnya di laporannya. Ya, laporannya seperti ini, harus ada jurnalnya dibuktikan semuanya, ya. Kemudian press release-nya di sini harus disertakan linknya juga. Kemudian dokumentasi, ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan.